Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik, Selamat pagi, apa kabar semua? baik, Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi, apa kabar semua? baik, sehat, tangkas, ceria, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sekarang kita cek kehadiran dulu ya. Ya, Oke, sudah siap? sudah. Siap ya? Ya, Kelas 6, mana suaranya? iya ya. Lihat kanan dan kirinya. Iya ya. Adakah kursi tak berpunya? Ada. 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 Siapa yang tidak masuk? Salsa, Siapa lagi? Doni. Salsa sama Doni, 2 orang ya. Ya, Tadi Doni, mamahnya ngechat ke ibu, katanya izin mau ada acara keluarga di rumah neneknya. Kalau Salsa, ibu kurang tahu. Ada yang tahu Salsa kemana? tidak. Berarti Doni izin ya. Ya, Salsa Alpa. Yang lainnya hadir semua? hadir. Oke, yang lainnya hadir ya. Ya, Cuma 2 orang yang tidak hadir. ya. Oke, sudah diabsensi. Sekarang anak-anak boleh kita berdoa dulu. Silakan KM untuk dipimpin berdoanya. Di tempat duduk siap membaca doa mulai. A'udzu Wabil Qur'ani imama wa hukma Rabbi zidni ilman warzuqni fahsanku. Amin. Oke, anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Oke, coba ibu cek dulu dengan tepuk fokus. Siap? Siap. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, pada pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia pada semester 2 ini, kita akan mulai dari bab 5, ya, Ya, dengan judul Anak-anak yang Mengubah Dunia. Judulnya apa? anak-anak yang mengubah dunia. Wah, bagus sekali ya judulnya. Ya, Iya, nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama menuliskan ide dengan peta pikiran, kemudian yang kedua ada membaca artikel Isabel dan Melati Wilson, aktivis lingkungan dan pendiri Bye Bye Plastic Bag. Kemudian yang ketiga yaitu membuat jurnal membaca. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, seperti biasa boleh ambil dulu buku temanya di rak buku. ya. Dengan anak-anak perwakilan 2 orang dari kelompoknya masing-masing, ambil 2 buku dalam untuk satu satu kelompok. Ya, boleh sama 1 orang juga, Ya. nggak apa-apa diambilnya. Silakan. Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya. Oke, anak-anak coba buka buku temanya Ya, bab 5 dengan judul Anak-anak yang Mengubah Dunia. sudah. Sudah? Ya. Oke. Anak-anak coba kita perhatikan. Di sana ada foto, ada Ada. ya. Ya. Coba lihat. Di sana ada berapa foto? 3. Ada 3. 3 foto. Di sana ada foto yang pertama, ada Isabel dan Melati Wilson. Yang kedua ada Greta Thunberg. Yang ketiga ada Malala Yousafzai. Nah, kira-kira siapa ya anak-anak ini? Kita bahas nanti, oke? Ya, oke. Oke. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada bab ini boleh dibaca di sana. Iya. Kalian akan menganalisis bacaan tentang mengenali sosok anak-anak yang berhasil mengubah dunia. Nah, jadi anak-anak tadi atau foto anak tadi adalah anak-anak yang berhasil mengubah Dunia. dunia. Hebat sekali ya. Iya. Tokoh-tokoh ini dapat menginspirasi kalian untuk lebih memedulikan masalah di lingkungan sekitar. Kalian juga dapat menemukan ide dalam naskah pidato dan menyampaikan di depan kelas. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Di sana ada siap-siap belajar. Oke. Ya. Ya. Usia muda tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk turut menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya. Mereka menjadi aktivis, penulis, dan penemu di usia muda. Tebak, pada usia berapa anak-anak ini mulai aktivitas mereka? Cocokkanlah nama-nama di kolom kiri dengan usia di kolom kanan. Oke. Di sana bisa dilihat sama anak-anak ada Ya. kolom. Ya. Yang di sebelah kiri yaitu nama-nama, yang di sebelah kanan yaitu usia. Nah, Oke. boleh dicocokkan nama tersebut usianya berapa, nama tersebut usianya berapa. Nanti ditarik garisnya. Tapi Ya. jangan di buku temanya langsung.
Jadi boleh diisi sama masing-masing. Di buku tulis masing-masing. Oke. Kalau untuk nulis kolom dan nama-nama dan usianya boleh menggunakan pulpen dulu. Kalau mengisi menarik garisnya menggunakan Pensil. pensil. Ya. Oke. Mengerti? Ngerti. Silakan dikerjakan. Sudah. Oke, kita bahas bareng-bareng ya anak-anak. Ya. Oke, di sana coba kita lihat nama yang pertama di kolom itu ada siapa? Ada Louis Braille. Nah, anak-anak, Louis Braille itu berasal dari Perancis. Dari mana? Perancis. Nah, dia itu adalah penemu huruf Braille. Nah, untuk tunanetra atau penyandang disabilitas tidak bisa melihat. Oke, ya. Ya, pada saat itu laki-laki yang berusia 14 tahun. Sudah ya? Kita Ya, lanjut. sudah. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, Ya. yaitu membaca. Nah, Oke. anak-anak, mari kita melakukan kegiatan membaca, yaitu memirsa dan mendiskusikan foto. Nah, coba anak-anak perhatikan, di situ ada berapa foto? Ada 2 foto. Ada 2 foto. Coba lihat, foto yang pertama itu foto apa? Foto Pantai yang bersih dan indah. Yang kedua ada foto Pantai yang penuh penuh dengan dengan sampah. Nah, coba anak-anak silahkan perhatikan kedua foto tersebut. Kemudian bandingkan. Setelah membandingkan kedua foto tersebut, anak-anak coba kalian rasakan. Yang pertama, apa yang kalian rasakan apabila kalian berada di pantai yang bersih dan indah. Yang kedua, apa yang kalian rasakan apabila kalian berada di pantai yang penuh dengan sampah. Nah, jadi kalian bayangkan seakan-akan kalian itu berada di pantai tersebut. Ya. Ya, Oke. nanti boleh ditulis di buku tulis masing-masing. Kemudian nanti hasilnya dibacakan. Tapi kita lanjut dulu ke sini. Ada menulis ide dengan peta berpikir. Oke. Bagaimana cara memecahkan masalah pantai penuh sampah? Oke. Jadi, bagaimana sih cara memecahkan masalah tersebut? Tuliskan ide-ide kalian di peta berpikir. Nah, jadi kalian itu nanti bikin peta berpikir di buku. Seperti yang ada di buku tema ini, kalian salin saja. Nah, di sana kan ada di tengahnya pantai penuh sampah. Nah, kemudian ke pinggir-pinggirnya kalian isi. Nah, di sana kan ada yang kosong-kosong tuh ya. Iya. Ya, nanti kalian isi tips atau cara memecahkan masalah pantai yang penuh dengan sampah. Iya. Oke, mengerti? Oke, mengerti. Oke. Nah, Ibu kasih waktu yang kalian rasakan kedua foto pantai tadi dengan yang cara memecahkan masalah pantai yang penuh dengan sampah. Dengan waktu 15 menit, cukup? Cukup. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah. Nah, anak-anak, tadi kan tugasnya itu ada 2. Yang pertama itu, apa yang kalian rasakan jika kalian berada langsung di 2 pantai tersebut. Iya. Oke. Kemudian yang keduanya, ada cara untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pantai yang penuh dengan sampah. Nah, hasilnya, anak-anak satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil yang sudah dikerjakan Oke. tadi ya. Iya. Oke, silahkan dimulai dari. Oke, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan dan juga sudah merasakan tampil di depan untuk membacakan hasilnya ya. Iya. Ya, nah tadi betul sekali. Yang tugas pertama itu yang dirasakan teman-teman atau anak-anak. Jika kita berada di pantai yang bersih dan indah, pasti kita itu bakalan Nyaman. ngerasa nyaman ya. Dan juga ngerasa ya pokoknya yang indah-indah, yang nyaman-nyaman gitu. Karena emang bersih. Terus tidak ada yang mengganggu penglihatan dan penciuman. Iya. Kalau kita berada di pantai yang penuh dengan sampah, sebaliknya kita itu ngerasa tidak nyaman dan juga ada yang mengganggu penglihatan dan juga penciuman. Bau. Iya, ngerasa bau. Terus ngelihatnya juga kayak, waduh, ini tuh banyak sekali sampah ya. Iya. Ya, begitu. Dan juga kalian mengerjakan cara untuk memecahkan masalah pada pantai yang penuh dengan sampah tadi. Ada menyediakan tempat sampah ya. Iya. Kemudian ada yang gotong royong untuk membersihkan sampah, betul. Iya. Kemudian bisa Oke. juga melakukan sosialisasi, betul ya, Iya. supaya rakyat atau pengunjung pantai itu bisa menjaga lingkungan. Nah, terus Ibu juga ada tambahan ya, Ya. bisa Oke. melakukan daur ulang menggunakan teknologi, misalkan ada mesin untuk
mengolah sampah pokoknya gitu ya. Nah, Oke. sekarang anak-anak kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu membaca. Di sana itu ada 2 poin ya. Ya. Bisa dilihat di sana ada yang pertama teks, yang kedua latihan atau soal lagi. Ya. Oke anak-anak, yang pertama itu bacalah teks ini dengan nyaring, bergantian dengan teman-teman sekelas. Nah, di sana kan ada dua buku ya, satu kelompoknya. Ya. Boleh bareng-bareng. Berarti kan satu kelompoknya itu ada 6 orang ya. Ya. Boleh anak-anak bergantian atau juga boleh bareng-bareng. Tapi lebih kondusif bareng-bareng aja ya, Oke. supaya tidak lama. Nanti kalau sudah dibaca, mencari kosakata baru. Ya. Ya. Pokoknya nanti sama teman-teman satu buku 3 orang ya, Ya. dibaca dulu semuanya. Nanti anak-anak cari kosakata baru yang belum dipahami atau baru mendengar atau membacanya, begitu ya. Terus nanti Oke. boleh anak-anak tulis di buku tulis masing-masing juga kalau ada kata-kata yang belum dipahami, begitu ya. Oke. Kemudian di sana ada yang kedua, memahami bacaan. Untuk menguji pemahaman kalian, jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibaca pada teks tadi. Jadi setelah membaca itu ada untuk menguji pemahaman kita. Ya? Ya. Mengerti? Ngerti. Oke. Silahkan. Ibu sudah. Oke, waktunya juga sudah habis ya anak-anak ya. Ya. Tadi kan ibu sudah kasih waktu ya untuk anak-anak membaca Ya. teks tadi. Kemudian anak-anak tulis kosakata yang belum dipahami. Sudah ditulis? Sudah. Menemukan? Ya. Kalau sudah, sekarang kita artikan satu-satu kosakatanya. Kemudian ibu akan artikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba, ada kosakata apa saja? Yang pertama bertualang. Bertualang. Ya. Langsung tulis aja ya. Oke. Bertualang itu artinya selalu pergi kemana-mana atau tidak suka tinggal di rumah. Ya. Yang kedua petisi. Oke, sudah ya. Yang kedua petisi. Petisi itu apa lagi? Meremehkan. Meremehkan artinya menganggap orang itu kecil atau menganggap tidak berharga. Ya. Berpengaruh. Berpengaruh itu berkuasa atau juga mempunyai pengaruh. Udah. Oke, nah sekarang kita bahas yang jawaban-jawaban dari soal tadi ya. Ya. Yang pertama, siapakah Isabel dan Melati Wilson? Isabel dan Melati adalah kakak beradik aktivis lingkungan yang menjadi pendiri Bye Bye Plastic Bag Oke, betul. Di mana kedua bersaudara ini tinggal? di Bali. Betul. Siapakah tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi Isabel dan Wilson? Nelson Mandela. Betul. Yang kedelapan, kami anak-anak mungkin hanya 25% populasi dunia, tetapi kami adalah 100% masa depan. Nah, menurut kalian, apakah maksud pernyataan Melati dan Isabel ini? Ungkapkan, coba menurut pendapat kalian. Maksud ungkapan itu adalah bahwa anak-anak adalah pihak yang patut diperhitungkan karena anak-anak adalah generasi penentu atau pemimpin pada masa pendatang. Ya, betul ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu berdiskusi, menyampaikan pendapat. Oke? Oke. Apa pendapat kalian tentang usaha yang dilakukan Isabel dan Melati Wilson tentang tadi apa namanya? Bye-bye Plastic bag. gerakan itu. Nah, sekarang kalian akan mencermati pernyataan dalam tabel. Nah, lihat di sana ada pernyataan dalam tabel. Kemudian di sampingnya ada setuju dan tidak setuju. Kemudian tulis alasannya. Nah, mengapa begitu? Tulis ya, di buku tulis masing-masing, tapi dikerjakannya berdiskusi dengan teman sebangku. Ya. Mengerti? Ngerti. Oke, silahkan. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Ya. Nah, tadi kan Ibu sudah ngasih waktu ya untuk berdiskusi bersama teman sebangkunya. Sekarang
boleh bersama teman sebangku lagi seperti tadi untuk membacakan hasil dari diskusinya ke depan secara bergiliran. Kan tadi sudah dari kelompok 1 dulu, sebangku sampai kelompok terakhir. Sekarang dibalik, dari kelompok yang terakhir sampai ke kelompok awal. Ya. Oke, boleh ya, dengan cara tidak dorong-dorong. Boleh, silahkan. Sudah, Bu. Oke, anak-anak sudah semua ya. Ya. Tadi kita dengarkan dan juga sudah tampil. Nah, sekarang kita lanjut. Di sana ada jurnal membaca. Ada? Ada. Bacaan tentang Melati dan Isabel. Di atas yang tadi ya, Oke, diambil ya. dari buku biografi. Buku biografi adalah buku non-fiksi yang mengisahkan kehidupan seorang tokoh. Siapa tokoh favoritmu? Apakah kalian pernah membaca buku biografi? Coba, ada nggak tokoh favorit kalian? Ada. Siapa? Pernah membaca buku biografi? Enggak. Enggak. Oke. Dalam 1 bulan ke depan, coba pilih dan baca 1 buku biografi tokoh. Setelah menyelesaikan membaca di waktu luang, catat data buku yang kalian baca dan kesan yang kalian rasakan di jurnal membaca. Buku biografi bisa kalian pinjam dari perpustakaan sekolah, kota, atau bisa juga membeli buku cetak di toko buku kesayangan atau membeli buku elektronik di ponsel. Nah, ini itu boleh untuk PR ya. Ya. PR-nya adalah anak-anak harus mencari buku biografi atau bacaan tentang kisah tokoh ya, biografi tokoh. Oke. Nanti kalau sudah, Ibu akan periksa. Oke, Oke. siap? Siap. Oke, sekarang sudah selesai. Nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya tentang teks pidato ya. Oke. Oke, anak-anak kelas 6 untuk pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini sudah selesai Ya. dan juga sudah menunjukkan waktu jam istirahat. Istirahat. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak kelas 6 yang telah bersemangat belajarnya dan juga telah melakukan presentasi ke depan Ya. tadi satu kelompok alias satu bangku ya. Ya. Nah, untuk itu Ibu kasih jempol. Kasih. Ya, mantap ya, Bu Jujur. Ya. Semoga kedepannya lebih semangat lagi belajarnya, Amin. lebih giat lagi belajarnya. Ya. Oke, Amin. mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Untuk itu, marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.